Nabi Khidr mendatangiku, beliau berkata, "Wahai Ahmad, sungguh di semua penciptaan Allah adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah, dan semua ilmu yang menakjubkan adalah bersumber dari cahaya ilmunya. Hendaklah dirimu dan para pengikutmu mensyukuri segala karya Allah Azza wa Jalla yang dititipkan kepadamu di dalam perahumu. Sungguh Allah Maha berkuasa meninggikan derajat dan merendahkannya, dan janganlah berlaku sombong. Wahai Ahmad, hendaklah para pengikutmu tidak hanya berjawab dan berlisan manis di hadapanmu, lalu ia berkata kata yang tak pantas ia katakan sebagai umat Rasulullah. Dan janganlah mereka mudah berputus asa. Bukankah apa yang kamu khabarkan dan kamu ajarkan kepada mereka adalah untuk kebaikan dan kejayaan mereka, dan sedikit pun dirimu tak mengambil keuntungan dunia atas segala yang kamu perjuangkan di dalam 3 bangunan di atas perahumu. Dan Allah telah memperlihatkan kepadaku sifat dan sikap semua yang ada di dalam perahumu. Hendaklah dirimu bersabar, dan hendaklah dirimu bersikap tegas dan mengajarkan mereka dengan ketegasan dan keikhlasan. Wahai Ahmad, sombong dan cepat putus asa adalah salah satu sifat iblis, dan iblis suka memecah belah anak cucunya sendiri dan manusia. Di hadapan Allah, iblis bermanis-manis muka dan khusyuk memuji dan meminta ampunan. Tapi hakikat semua permintaannya agar tetap diberikan kekuatan untuk memasukkan semua anak cucunya dan anak cucu Adam masuk ke neraka bersamanya. Jangan letakkan sifat-sifat iblis dalam diri kita, kerana 2 sifat buruk ini akan membuat seseorang menjadi ceroboh, bergelojoh dan bangkrut. Sungguh berbeda dengan sikap yang mulia kakekmu Muhammad sang pembawa rahmat dan cahaya, yang anak cucu beliau yang taat dan bertakwa kepada Allah sungguh sangat dibenci iblis karena memberatkan langkahnya. Apakah para pengikutmu memahami bahwa iblis telah berdiri dan bersumpah untuk menghancurkan perahumu? Disebabkan kitab-kitab yang dirimu tuliskan menyebabkan sebagian perempuan-perempuan menjadi sabar dan taat kepada Allah dan suami mereka, dan sebahagian laki-laki bersemangat menjaga diri mereka dari dosa dan kemaksiatan, dan sebahagian pengikutmu memahami hukum-hukum syariat dan mengamalkannya. Yang demikian itulah penyebab hingga iblis memberikan perintah kepada anak cucunya yang terkuat untuk membujuk rayu para pemimpin di perahumu agar mudah putus asa dan menyerah. Hendaklah mereka sadar, wahai Ahmad, sungguh api yang membakar kaum kafir adalah milik Allah, dan mereka dibiarkan Allah sedikit tertawa karena merasa mampu menundukkannya. Persiapkan dirimu dan tongkatmu, dan sungguh mereka akan diberi kejayaan hanya 1 helaan nafas saja sebelum mereka tak mempunyai kesempatan bernafas di atas tanah-tanah mereka hingga ajal menjemput mereka. Dan bulan haji adalah bulan kemenangan jika mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Tidaklah akan datang pertolongan Allah sebelum habis keringat dan tenaga hambanya dalam beramal syaleh dan menjaga dirinya dari sifat tercela dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Wahai Ahmad, duduklah dan perhatikan apa yang akan aku ajarkan kepadamu, dan hendaklah para pengikutmu bersabar. Sungguh, pelajaran perniagaan dan mengenal tanah dan pepohonan bukanlah pelajaran yang biasa dilakukan kebanyakan manusia di zamanmu itu, kerana Allah hendak menunjukkan kuasanya atas ilmunya. Bukankah sebutir tanah Gunung Qaf mampu menyembuhkan 30 orang yang sakit, dan air yang memancar dari tanah pengikutmu berwarna hijau, berbeda dengan sumur di sekelilingnya. Sungguh air itu yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman, dan semua itu akan menjadi bukti kekuasaan Allah. Tidaklah sama air dari sumur lain yang dicampurkan untuk pupuk tanaman. Hendaklah mereka tidak memperdebatkan warna, dan hendaklah mereka tidak memuji-muji sumur, melainkan mereka wajib bersyukur dan memuji Allah yang menciptakannya. Dan hendaklah pemilik sumur itu menjaganya dengan bersikap baik dan bekerja keras untuk menciptakan karya terbaik dengan air yang telah Allah berikan. Atau Allah mengeringkannya kembali, mudah bagi Allah memindahkannya ke tempat yang lain. Wahai Ahmad, selesaikan tugasmu, lalu persiapkan dirimu. Sungguh beberapa orang besar akan mencarimu melalui beberapa pengikutmu. Katakan aku Ahmad Fahmi bin Alwi Syams adalah Al-Makfi, yang hanya menjalankan perintah dan menyampaikan khabar dariku, yakni Nabi Khidir alaihi salam, dan Allah tetap inginkan dirimu sebagai simpanan rahsianya yang membanggakan, dan bukan mencari ketenaran dan kemasyhuran di atas dunia nyata yang memabukkan. Makfi tetaplah makfi,
dan jadikan semua karyamu untuk menjelaskan kekuasaan Allah atas segalanya. Ahmad Fahmi bin Abdullah Alwi Syams,